jadi apa? Seperti inilah detik-detik seorang pria parubaya yang mencuri uang temannya sendiri. Air mata buaya dari pendukung Israel. Lebih lanjut, ia menceritakan mendiang ayah dan ibunya sempat tergabung dalam Warsaw Ghetto Uprising, yaitu perlawanan orang Yahudi di Polandia, namun dimusnahkan oleh Nazi. Hal tersebut membuat Norman seperti melihat tindakan kriminal Israel ke Palestina sebagai sesuatu yang sangat keji. Tak berhenti sampai di situ, Norman masih saja berkata dengan amat menggebu-gebu. Ia mengungkapkan apabila memang mereka punya hati nurani, maka mereka harus menangis untuk Palestina. Dengan menjalankan ibadah puasa sepenuh hati. Ilan Pape adalah sejarawan sekaligus politikus yang berasal dari Israel. Di usianya yang ke-18 tahun, Ilan bergabung ke dalam tentara Israel yang dikenal dengan sebutan IDF, yaitu Israel Defense Force. Selain itu, Ilan juga pernah bergabung sebagai aktivis politik untuk Partai Komunis di Israel. Selama menjadi aktivis, Ilan sering menyerukan untuk memboikot Israel. Ilan juga sering mengkritik kebijakan pemerintah Israel atas kepentingan Palestina. Karena itulah banyak orang-orang yang pro-Israel menuduh Ilan sebagai anti-Semite. Anti-Semite adalah sebuah istilah yang dipakai untuk orang-orang yang mengkritik Yahudi atau Zionisme. Tidak hanya itu, Ilan juga sudah menulis beberapa buku tentang politik Zionisme Israel, dan salah satu bukunya yang sangat kontroversial adalah The Ethnic Cleansing of Palestine. Nico Pellet adalah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika. Nico Pellet lahir dan besar di Israel dari seorang jenderal besar militer yang bernama Matyahu Pellet. Setelah lulus sekolah, Nico memutuskan untuk bergabung sebagai tentara khusus Israel, tapi tidak beberapa lama beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan pengabdiannya di militer Israel. Setelah itu, Nico Pellet memutuskan untuk melanjutkan kuliah di bidang kesehatan dan pindah ke Amerika. Di Amerika, Nico memulai perjalanannya untuk menjadi seorang aktivis dengan latar belakangnya yang pernah tinggal di Israel. Secara lantang, Nico mengutuk keras kedudukan sepihak Israel di tepi barat dan Gaza. Pemirsa, itulah sejumlah tokoh Yahudi yang membela Palestina. Tunggu tuh ya, kita berani mampir ke sini, kita punya apa ya bang? Pembiayaan kepemilikan rumah. Bisa renovasi, bisa take over juga. Apalagi waktu itu kamu sampai lemes banget dari opsi pembiayaan proyek. Hutan hujan Daintree yang berada di pantai timur laut Queensland, Australia. Hutan hujan Daintree dianggap sebagai hutan hujan tertua di dunia karena diyakini telah ada di dunia sejak 180 juta tahun yang lalu, dan termasuk melewati zaman dinosaurus dan zaman es terakhir. Usia hutan hujan Daintree lebih tua puluhan juta tahun dari hutan hujan Amazon. Penduduk asli hutan hujan Daintree adalah orang-orang kuku Lalanji. Orang-orang kuku Lalanji telah mendiami hutan hujan Daintree sejak ribuan tahun yang lalu. Hutan hujan Daintree telah menjadi tempat spiritual dan budaya yang penting bagi orang-orang kuku Lalanji. Dan berikut ini Toplas merangkum yang terbanyak. Bersama Dana Syariah, Ayo Hijrah Finansial. Mau tanya tentang pendanaan syariah, ada nggak? Dunia kerja dan industri butuh tenaga terampil, kreatif, dan inovatif untuk laju industri yang makin cepat. Pendidikan vokasi adalah solusi paling tepat. Ayo gabung di SMK SMPI Banda Aceh Vokasi Siap Kerja. Langka yang terancam punah. Selain itu juga terdapat spesies marga satwa asli Australia. Bahkan di hutan ini juga terdapat 12.000 spesies serangga juga dapat ditemukan loh di hutan hujan tertua di dunia mana ini. bisa bejo jahe merah biar angin nih biar puasa lancar ya angin. Selain dikenal sebagai hutan hujan tertua di dunia, hutan hujan Daintree juga dikenal sebagai hutan hujan terbesar di Australia. Hutan hujan Daintree menempati lahan 1.200 km persegi atau sekitar 20.000 dari lahan daratan di Australia. Hutan hujan Daintree dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu meliputi Taman Nasional Daintree, beberapa area hutan negara, dan beberapa tanah milik pribadi yang termasuk komunitas perumahan milik 5 orang. Soalnya tugas-tugas itu pakai laptop.
bagi spesies langka dan marga satwa asli Australia, ternyata hutan hujan Daintree juga merupakan rumah bagi tanaman berbunga primitif di dunia. Dari 19 jenis tanaman berbunga primitif yang ada di dunia, 12 diantaranya dapat ditemukan di hutan hujan Daintree. Dan di antara 12 keluarga tanaman berbunga primitif tersebut, yang paling tua dan langka adalah Idiospermum australis. Tanaman berbunga primitif tersebut ditemukan pada tahun 1970 dan merupakan penemuan botani terpenting di Australia yang meningkatkan kesadaran para ilmuwan tentang betapa tuanya tanaman berbunga ini. Tanaman-tanaman berbunga primitif tersebut digunakan untuk makanan dan obat-obatan. Di Indonesia aja. Nah, ini dia salah satu fakta paling unik dari hutan hujan Daintree, guys, yaitu berdampingan dengan karang penghalang terbesar di dunia bernama Great Barrier Reef. Great Barrier Reef berada di Far North Queensland. Sebagai hutan hujan Daintree membentang hingga ke pantai yang ada di sebelah Great Barrier Reef. Mengenal batasan. Dengan semua keindahan dan keberagaman flora dan fauna yang dimilikinya, tidak heran rasanya jika hutan hujan Daintree berhasil mendapatkan pengakuan dari dunia dan masuk ke daftar situs warisan dunia UNESCO. Situs warisan dunia UNESCO menambahkan hutan hujan Daintree ke daftar warisan dunia pada tahun 1988. Alasan utama mengapa Badan Bentukan PBB tersebut mengakui hutan hujan Daintree sebagai warisan dunia adalah karena keindahan alam yang sangat luar biasa, serta keanekaragaman yang luar biasa baik flora maupun faunanya, dan spesies-spesies langka yang hanya dapat ditemukan di hutan hujan tertua di dunia ini. Selamat puasa, Lur! Itulah beberapa fakta menarik dari hutan hujan tertua di dunia, Daintree Forest, yang banyak menyimpan saksi-saksi prasejarah hingga rumah bagi sebagian hewan langka. Pemirsa, dari sosial media kita bisa mendapat berbagai informasi hingga menyaksikan banyak kejadian lucu dan tingkah aneh yang menarik. Maka tak heran saat melihat video tersebut mendatangkan gelak tawa hingga tepuk jidat. Penasaran apa saja komentar netizen hari ini? Yuk simak informasi berikut. Mungkin bagi bapak rumah tangga tentu tak mudah untuk berganti giliran menjaga anak dengan sang istri. Seperti contoh bapak yang satu ini, cara uniknya untuk mengasuh anak dan menghiburnya malah banyak bikin netizen tertawa karena tingkah lucu sang bapak. Saya dulu pernah gitu sama keponakan, hampir digesper bapaknya. Rada-rada agak lain bapak sama anak. Sejauh ini yang paling jauh karena cosplay juga. Aku pelanya lagi pada nonton Fondasi, lagi pada santuy banget. Bukan nonton doang, dia jadi sampai juga. Ya Allah, bener-bener ada bocahnya dah. Kelakuan para pekerja memang kadang-kadang di luar nulur ya guys. Masa tali yang diperuntukkan untuk menahan besi malah dikaitkan ke batang tumbuhan? Aneh-aneh aja nih yang ngelakuinnya. Hal ini pun banyak membuat netizen berkomentar. Jangan salah, itu bunga teratai, akarnya sampai ke inti bumi. Beda keyakinan, aku yakin kamu tidak. Alih-alih jodoh tak akan kemana seperti di film-film nih guys. Awal mulanya bertemu ketika lagi ada musibah, malah jatuh cinta karena melihat tatapannya. Eits, kejadian ini pun membuat netizen membanjiri kolom komentar. Pangeran tertabrak Cinderella, tapi salut sih sampai jatuhin motornya juga buat nolong. Cinta pandangan pertama, cinta tabrakan pertama, yes. Pria satu ini cosplay menjadi anime sudah terlalu biasa dan akan lebih bangga bukan jika cosplay menjadi pahlawan di negara sendiri. Dan cosplay ala masnya ini pun banyak menuai komentar dari para netizen. Bisa-bisanya dianya datar aja, tertekan apa ya?
Kenapa enggak yang 500-an lembar yang zaman dulu, Om? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmulan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma laka sumtu. Pemirsa Novas, jadi itulah beberapa kumpulan apa-kata netizen yang telah kami rangkum untuk Anda. Semoga dapat menghibur ya. Blue Jay merupakan spesies burung yang berada dalam famili Corvidae dan memiliki nama ilmiah Cyanthita cristata. Panjang tubuhnya kisaran 22 hingga 30 cm dengan berat 70 sampai 10 gram. Sementara itu lebar kepakan sayapnya mencapai 34 sampai 43 cm. Mereka mempunyai perpaduan warna yang indah dan sangat mencolok. Namun ternyata Blue Jay sebenarnya tidak benar-benar berwarna biru. Kamu bisa mengetahui penjelasan lebih detail setelah menengok fakta-fakta menarik Blue Jay berikut ini. Selamat puasa, Lur. Blue Jay berasal dari bagian selatan Kanada dan sepanjang bagian timur dan tengah Amerika Serikat hingga selatan menuju Florida dan bagian timur laut Texas. Sebagian besar dari mereka berada di bagian timur dan tengah Amerika Serikat walaupun bermigrasi ke selatan. Animalia menginformasikan bahwa Blue Jay menghuni berbagai habitat. Blue Jay memiliki wilayah jelajah yang cukup luas dan bisa kamu temui di hutan pinus di Florida hingga hutan cemara di bagian utara Ontario. Mereka lebih menyukai hutan campuran pohon ek dan beach. Spesies burung ini juga telah beradaptasi dengan aktivitas manusia dan sering terlihat di taman dan pemukiman warga. Dan nostalgia barang terbaik. Tapi sayang, situasi berbanding terbalik. Blue Jay memiliki kata biru pada namanya karena warnanya tampak biru. Hal itu jarang ditemukan pada sebagian besar hewan. Melansir Aged Animals, mereka sebenarnya tidak biru, setidaknya tidak dalam pengertian ilmiah semata. Blue Jay memiliki warna coklat tersebar secara acak di tubuhnya. Ketika cahaya menyinarinya, bulunya tampak seperti biru. Kamu sudah 2 kali tidak menyelesaikan tugas kamu, Intan. Blue Jay sebenarnya bisa dikatakan sebagai sistem alarm terbang alami. Mereka sangat ahli dalam meniru dan terkadang kemampuannya tersebut sangat bermanfaat. Blue Jay sering memperingatkan burung lain tentang keberadaan atau saat pemangsa mendekat dengan menirukan suara elang sehingga burung lain dapat melarikan diri dari bahaya. Beberapa peneliti juga mengamati bahwa Blue Jay mengeluarkan suara seperti anak kucing untuk menakuti burung lain. Pesannya cerdas tapi sangat licik. Ketika berada di penangkaran, mereka bahkan sering mencoba meniru suara manusia. Blue Jay terkadang memakan semut. Selain itu ada perilaku aneh yang mereka lakukan sebelum